Meningkatkan konsentrasi belajar. Apa arti konsentrasi belajar ya? Nah, kita mau pelajari dulu apa artinya konsentrasi secara umum. Nah, konsentrasi itu artinya pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Konsentrasi sama artinya dengan keadaan khusyuk seseorang pada sesuatu. Konsentrasi belajar artinya pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Nah, contohnya pembelajaran kita hari ini. Jadi kita belajar hari ini adalah bimbingan konseling, bukan yang lain. Nah, kalau pelajaran yang lain kita sisihkan untuk sementara. Nah, jadi itulah contohnya. Hal-hal yang mempengaruhi konsentrasi. Pertama, motivasi yang diperolehnya. Kedua, keinginan atau keterikatannya terhadap sesuatu. Ketiga, situasi tekanan yang dapat mengancam dirinya. Keempat, keadaan fisik, psikis, emosional, dan pengalamannya. Kelima, tingkat kecerdasan yang dimiliki. Keenam, lingkungan sekitar. Inilah hal-hal yang mempengaruhi konsentrasi. Apa penyebab kurangnya konsentrasi? Pertama, lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran. Kedua, perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. Ketiga, suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan. Keempat, kondisi kesehatan jasmani. Kelima, bersifat pasif dalam belajar. Nah, inilah yang menjadi penyebab kurangnya konsentrasi belajar. Apa manfaat konsentrasi belajar? Nah, sebagai siswa, kamu akan lebih mudah dan cepat menguasai materi ajar yang disajikan. Kedua, dapat dipastikan bahwa siswa yang konsentrasi dalam belajar sebenarnya ia juga sedang aktif. Jadi, konsentrasi juga dapat dijadikan suatu tanda bahwa siswa sedang aktif belajar. Ketiga, menambah semangat motivasi bagi siswa untuk lebih aktif beraktivitas dalam belajar. Keempat, memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan konsentrasi belajar, Sir? Pertama, kesiapan belajar. Nah, sebelum melakukan aktivitas belajar, kita harus benar-benar dalam kondisi fresh, artinya segar, untuk belajar. Untuk siap melakukan aktivitas belajar, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi fisik dan psikis. Kondisi fisik harus bebas dari gangguan penyakit, kurang gizi, dan rasa lapar. Kondisi psikis harus steril dari gangguan konflik kejiwaan atau ketegangan emosional seperti cemas, kecewa, patah hati, iri, dan dendam. Menanamkan minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir. Ya. Belajar untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar, maka perlu kita ketahui. Pertama, apa yang kita pelajari. Kedua, untuk apa mempelajari materi pelajaran yang hendak dipelajari. Apa hubungan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mempelajarinya. Cara belajar yang baik. Untuk memudahkan konsentrasi belajar dibutuhkan panduan untuk pengaktifan cara berpikir, penyeleksian, fokus masalah, dan pengarahan rasa ingin tahu. Juga harus memuat tujuan yang hendak dicapai dan cara-cara menghidupkan dan mengembangkan rasa ingin tahu kita, sehingga tuntas terhadap apa yang hendak dipelajari. Dengan kata lain, berusaha menyusun kerangka berpikir dan bertindak step by step dalam memecahkan masalah.
Lingkungan yang kondusif. Belajar membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh hasil belajar secara optimal. Harus diupayakan tempat dan ruangan yang apik, teratur dan bersih. Suasana pun harus nyaman untuk belajar. Belajar aktif. Jika sulit berkonsentrasi belajar di sekolah atau sulit mengerti apa yang dijelaskan guru dan sebagainya, maka kita yang harus aktif, ya. Kita harus mengembangkan pola belajar yang aktif. Ya. Kita harus aktif belajar dan berani mengungkapkan ketidaktahuan pada guru atau teman. Buang rasa sungkan, rasa malu, dan rasa takut pada guru. Nah, guru tidak akan memberi hukuman pada kita yang proaktif dalam belajar. Perlu menyegarkan pikiran. Nah, saat menghadapi kejemuan belajar, ya, saat kita belajar sendiri di rumah dan menghadapi kesulitan mempelajari materi pelajaran, kadang-kala menimbulkan rasa jemu dan bosan untuk berpikir. Nah, jika hal ini terjadi, maka jangan paksakan diri kita untuk terus melanjutkan belajar. Jika dipaksakan akan menimbulkan kepenatan dan kelelahan, sehingga akan menimbulkan antipati untuk belajar. Jalan keluarnya, kita harus menyediakan waktu 5-10 menit untuk beristirahat sejenak dengan mengalihkan perhatian pada hal lain yang bersifat menyenangkan dan menyegarkan. Nah, jika kepenatan dan kelelahan daya pikir atau daya kerja otak kita hilang dan pikiran kembali fresh, maka kita dapat kembali melanjutkan pelajaran yang tertunda tersebut. Oke, terima kasih anak-anak Sir. Ya, jadi inilah materi pembelajaran yang telah Sir sajikan. Hal-hal yang ingin anak-anak Sir tanyakan, hubungi Sir melalui WA pribadi Sir. Tuhan Yesus memberkati.